Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, di video kali ini kita akan bahas ya cara screening dividend yield dengan mudah ya. Oke, sebelum kita ke materi, kita disclaimer dulu ya, bahwa di sini hanya sebatas cara screening, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait dalam video kali ini. Oke, ya, di sini kita akan berbagi cara screeningnya ya. Kita menggunakan tools dari Stockbit Pro ya. Nah, kalian masuk di menu screen ya. Masuk screen nanti akan seperti ini ya, seperti ini. Muncul nanti create aja, create. Nah, di sini tuh dinamain bebas. Ya, misalnya screening yield. Dividend yieldnya, dividend yield. Misal guys ya. Nah, ini untuk stock refresh tuh kayak indeksnya ya, sektor indeks. Nah, teman boleh kosongin atau biar default aja ya. Kalau saya senang default ya, biar banyak. Cuma kalau teman nanti mau milih misalnya TLQ45 atau isi atau yang lain ya silakan. Nah, sini untuk screen loss. Nah, screen loss tuh ya kita isi karena kita butuh harga ya, kita ketik aja price. Kita butuh harga ya. Price. Ini price-nya mulai dari berapa nih, sesuaikan ya kriteria teman, misalnya dari 100 ya, jadi nanti yang muncul dari 100 ke atas ya, di bawah itu nggak akan muncul. Kita create lagi rasio. Nah, ini kita karena kita mau screening dividend yield ya, kita ketik aja dividend yield. Nah, ini udah muncul dividend yield. Nah, di sini kriteria terserah teman ya, berapa persen yang diinginkan. Nah, misalnya mulai dari 5% ya, udah ketik 5%. Nah, sampai saat ini udah cukup ya, jadi tinggal kita screen. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Nih, nomor 1 masih ada Alpin, Exa, Isat, James, IMTG ya, ini yields. Jadi ini yieldsnya tuh DPS nya, rumusnya tuh DPS nya, DPS atau dividen per share dibagi harga saham lah ya, harga saham saat ini kali 100, nanti akan ketemu yieldnya ya guys ya. Jadi ini rumusnya dapat 8% tuh dia dari DPS per harga sahamnya ini kali 100, nanti akan ketemu yieldnya ini. Artinya dividennya itu sekitar 20% ya, DPS nya sekitar 20% dari 25% ya dari harganya ini. Nah, kita contohnya kayak ini ya, Demas nih. Jadi DPS nya kemungkinan ya 10% nya ya, mungkin di bawah tuh mungkin 110-an lah ya, 10-an ke atas ya ini ya, 10% pemain ya Demas nih. Sama bunga Nelly GRM, jadi bisa dipilih. Nah, setelah ini gimana? Nah, tinggal temen milih aja. Biasanya tuh kalau yang ada yield ini ya dia rutin atau pernah bagi dividen atau pernah bagi dividen lah ya, intinya gitu. Kita lihat ya apakah, tinggal nanti dicek, contohnya kayak Alpin gini, cek ini penting ya. Menurutku ini menarik juga screening, kita sekali screening dapat melihat ya dividennya tuh yang diberikan berapa persen, dan kita juga screening lagi emiten mana tuh yang sering bagi dividen. Nah, jadi ini screeningnya tuh ada dua fungsi ya, bisa lihat yieldnya dan bisa melihat emiten mana nih yang sering bagi dividen atau mungkin rutin bagi dividen. Ini teman-teman tinggal cek aja di chartnya tuh, kalau di chart Stockbit keluar ini ada bagi dividen ya, di 21, kalau di 22 belum bagi. Nah, ini kayak Alpin nih, kalau lihatnya ini ini ya harga di supportnya ya Alpin ya. Kalau lihat saat ini ya, kalau kita bandingin 2001, ini dia start dari November ya, November terus naik sampai ke 1300. Nanti lihat ya, ini masih April, apakah November akan gerak lagi ya, kita lihat aja nanti. Ini bagi dividen ya 2021, ini Stockbit ya, Stockbit 1/4. Stockbit naik lagi ya, baru ini udah 2 kali Stockbit ya.
17 stopit lagi, 19 stopit. Apa ini stopit lagi nanti ya. Ini dia baru dividen nih ya, baru bagi ini ya. Kalau lihat dari 2017 ya, kesini sininya nggak tahu. Tapi dari sini kan kita lihat ya, kita tahu ya bahwa emiten ini pernah bagi dividen ataupun royal bagi dividen atau rutin bagi dividen. Nah, tinggal nanti temen cek. Nah, bisa dicek nih kayak gini. Alpin ini menarik ya. Ini harganya di support. Ya kalau supportnya ini guys ya, nggak jauh dari supportnya inilah ya. Nah, ini kalau di arah 390 ya menarik ya Alpin. Ini pernah arah ya, arah. Jadi emitennya pernah arah. Tinggal nanti lihat aja. Ini ukut-ukut kemarin ya udah naik. Nah, ini rata udah lama ya Sitway di sini dari hampir berapa ini? Dari Februari guys Sitway di arah sini. Kalau kita tarik lebih pendek dari Maret ya Sitway. Ini menarik sih ya kalau mau entry. Ya Alpin nanti teman-teman bisa cek aja nih, bisa cek. Kadang kita nemu yang emitennya lagi murah guys. Karena bisa jadi dari siklus atau yang lain ya. Kita masih ada banyak lagi tadi apa ya? Cek amak-amak, coba amak ya. Amak tuh asuransi sini tadi. Lama juga ya. Nah, ini naik terus ya, kalau lihat chartnya tuh naik ya ini ya, sedang uptrend ya kalau lihat chartnya ini. Ya naik ya. Kalau apakah naik terus nih bagi dividen ya ini amak rutin ya. Ini bagi dividen 2001. Ini juga bagi dividen 2020. Tapi kalau lihatnya historisnya amak ya, ketika dia bagi dividen, setelah itu saham jatuh ya, setelah itu bangkit lagi. Ini juga sama, ini bagi dividen jatuh, setelah itu bangkit lagi. Jadi entry-nya ya, kalau lihat historisnya ya guys ya, kalau lihat historisnya tuh, kalau untuk amak ya entry terbaik ya ketika dividen dibagikan harga jatuh. Ini berapa persen ya, kita lihat dari sini ke sini 30% ya, lumayan ya. Ini berapa nih, kalau lihat dari sini dia dividen di sini ya, dari sini jatuh ke sini sama ya. Tadi ini 37 ya atau 38%, kalau ini 28%. Nah, ini untuk amak ya guys ya, ini naik sih dari dividennya 50, ini kemarin 30 ya, hampir rutin ya, udah 2 tahun ini ya. Sebentar belakang ada nggak ya? Oh iya, belakang ada guys. Ini perusahaan ini rutin ya, rutin bagi dividen. Ini 2017, 15, cuma di 2018 ya kosong dia. 2018, 19 dia nggak bagi dividen, tapi dari 20 rutin ya, 20 rutin bagi dividen. Sayang harganya udah tinggi guys. Nah sayangnya itu, kelas kemarin sini menarik ya. Cuma kalau kita lihat historical harganya, kita bisa menjadi catatan ya. Kalau amak ini ketika sebagai dividen jatuh, nggak lama naik lagi. Nah kita dikasih buat nota aja kita ya. Kita lihat emiten lainnya. Kita bisa screening guys emiten lain. Nanti kalau teman mau combine dengan laporan keuangan, silahkan dibedah ya. Kalau emang mau detail lagi. Ini kita nggak meludah laporan keuangan, jadi nanti teman silakan bedah lagi ya. Cuma ini kalau lihat royal bagi dividen ini indikator ya, indikator perusahaan ini royal lah ke investornya ya, dia nggak pelit. Dan artinya kalau bagi dividen ya dia artinya perusahaan itu lagi profit ya. Nah, apalagi kalau rutin berarti ini perusahaan tersebut rutin profit juga. Kita nyari lagi ya, misalnya apa ya, blue ini apa ya, blue put ya, coba cek ya, blue ini apa ya, Prima Perkasa.
ini ada dividen ya, lama banget sih ini. Dia 2021 Juli ya. Lihat nanti apakah 2002 akan bagi dividen ya. Ini udah Mei, jadi tinggal 2 bulan lagi ya. Kalau lihat harga ini, harga di support guys ya. Kalau lihat harga ini ya, terendah dari pertama listing ya, listing 2019 ya, dari 217 ya startnya ini di sekarang di 2 ini di 2 berapa sih, 20 ini sekarang di 270-an lah ya. Nah kalau lihat dari tahun belakang ini udah harga terendah ya, lumayan terendah ya, hampir mendekati pas IPO. Ini juga di supportnya ini ya, nggak tahu akan jebol apa enggak. Kecil ya, saksinya nggak banyak sih, cuma tinggal nanti teman bedah aja ya, bedah mungkin ada kenaikan laporan keuangan ya, tinggal nanti bedah aja. Cuma kalau lihat ke belakang ini perusahaan ini rutin bagi dividen guys ya. Jadi kayak gitu guys ya, cara gunain untuk screening dan cara ngeceknya seperti itu kalau saya ya. Nanti setelah dapat ini ya, kita cek laporan keuangannya ya. Tadi blue ya, blue. Nah tinggal nanti cek laporan keuangannya ini, blue nih. Finalnya mana ya? Boleh di sini ya, boleh situ, boleh di sini ya. Kita cek kuartal 1 udah keluar belum ya, belum keluar, berarti dia pakai annual ya, tahunan 21. Ini ada ya blue ya, tinggal milih yang PDF, belakangnya PDF ya. Ini berarti nanti teman silakan cek ya. Ini tanggapan berarti pakai yang report audit ya. Nah kayak gini, tinggal cek aja. Nah seperti itu guys, jadi kita cek aja perusahaan ini menarik enggak dari segi laporan keuangan. Nah jadi gitu ya prosesnya, kita screening, setelah itu dapat emitennya, kita cek chartnya, historical ke belakangnya seperti apa, terus kalau lebih bagus lagi kita cek laporan keuangannya. Nanti syukur-syukur kita dapat emiten ya, harga yang masih murah atau harga yang kemurahan ya. Oke, kalau teman ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar ya, atau request materi silakan ya, kalau nanti saya bisa saya buatkan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor, bye bye.